Khari bagikan sama kawan-kawan. Iya, sama-sama satu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Alhamdulillah, pada malam ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayah untuk bisa datang ke majlisul ilm untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga duduknya kita yang beberapa saat di rumah Allah sebagai pemberat timbangan kita pada hari kiamat kelak. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Kajian kita pada malam ini adalah yaitu berkaitan tentang sifatus salat. Dan kita ingatkan kembali bahwa salat merupakan ibadah yang paling mulia di sisi Allah. Ibadah salat adalah ibadah yang pertama kali akan dihisab dan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk bisa selamat dari pertanggungjawaban ini, hendaklah kita melaksanakan ibadah yang mulia ini ikhlas karena Allah. Dan yang kedua adalah mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan yang sebelumnya kita menjelaskan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika duduk tasyahud yang pertama. Dan kita juga menjelaskan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjuk dengan jarinya. Kemudian kita juga menjelaskan bagaimana bacaan tasyahudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dan kini kita sudah bagikan doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tasyahudnya. Dan ikhwani fillah azakumullah, doa adalah suatu ibadah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa syai'un akramu 'ala Allah min ad-du'a." Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada doa. Oleh karena itu, doa-doa ini saya akan baca, kemudian saya akan mendengar bacaan antum tentang doa ini. Ya, saya akan baca sekali atau dua kali atau tiga kali. Antum perhatikan ketika saya membacanya. Setelah itu nanti antum yang akan membacanya. Yang pertama, adalah doa yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dia berdoa di dalam salatnya mengatakan, Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabil qabri wa a'udzu bika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inni a'udzu bika minal ma'tham wal maghram. Minal ma'thami wal maghram. Saya ulangi lagi. Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabil qabri wa a'udzu bika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inni a'udzu bika minal ma'tham wal maghram. Jadi doanya sampai di situ. Adapun kelanjutannya, lalu Aisyah mengatakan, ini perkataan Aisyah bukan bagian dari doa. Ya, di sini perkataan Aisyah, dia mengatakan, faqala lahu qailun ma akthara ma tasta'idu minal maghram ya Rasulullah. Faqala innar rajula idza gharima haddatha fakadzaba wa wa'ada fa akhlafa. Jelas bacaannya ya ikhwah? Silakan siapa yang memulai? Fadhal Pak Bukhari dari sebelah kanan, ashabul yamin. Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabil qabr wa a'udzu bika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inni a'udzu bika minal ma'tham. Minal ma'tham, jangan dipanjangkan. Minal ma'tham. Wal maghram. Berikutnya siapa lagi? Hayya ya ikhwah, fadhal. Masiihid dajjal. 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 Bukan Dajjal, Dajjal. Jaja. Dajjal, J. Ya. Minal ma'tham, ma'thami wal maghrami. Baik. Fadhal Pak Kandar. Masihi. Masihid Dajjal. Min fitnatil mahya.
minal ma'thami. Naam. Berikutnya. Hayya ya ikhwah. من فتنة المسيح الدجال من فتنة المسيح الدجال tekan dia min fitnatil masihid dajjal jangan dipanjangkan minal ma'tham wal maghram. Berikutnya, hayya ikhwah, jangan takut. Tafadhal. A'udzu bika wa a'udzu masihi wal maghram. Silakan yang lainnya, Pak Mansur. Minal ma'tham minal ma'tham minal ma'tham sa anginnya saja keluar, bukan sa ya wal maghrib. Pada Raja Rijal. Fadal Pak Cep. Min fitnatil masihid dajjal. Minal ma'tham 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 minal ma'tham wal maghram. Fadal Pak Satolah. Wal maghram. Ada lagi yang lainnya? Hayya ya ikhwah, ini doa penting sekali ini. Silakan. Naam. Allahumma inni a'udzubika min 'adzabil qabr wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrib. Wal maghram. Ada lagi yang lainnya? Tafadhal. Naam. Ada lagi yang lainnya? Nah.
wal mamati wal maghrami. Baik. Semoga antum bisa hafal di kajian berikutnya ya. Yang enggak hafal kita suruh berdiri dia. Hah? Baik. Allahumma, ini di antara doa-doa yang dibaca ketika tasyahud. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku mohon perlindunganmu min adzabil qabr, dari siksaan kubur, karena semua manusia pasti akan dijepit oleh kuburnya. Tidak ada seorang pun yang akan selamat dari jepitan kubur. Dan siksaan kubur ini sesuai dengan keimanan seseorang. Apabila imannya itu besar, maka diringankanlah siksaan kuburnya. Namun sebaliknya, jika imannya itu ringan, maka akan diberatkan untuknya siksaan kubur. Ya, dan ikhwani fiddin azakumullah, salah satu penyebab keselamatan atau cara untuk bisa selamat dari siksaan kubur ini adalah salat. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan di kajian yang sebelumnya, bahwa ketika malaikatul azab, malaikat siksaan mendatangi orang yang sudah diletakkan di kuburnya, dari arah kepalanya dia akan datang, maka salatnya itu akan membelanya dan mengatakan, laisa qibali madkhalun, tidak ada jalan bagimu untuk masuk lewat aku. Maka terusirlah dia, pergilah dia dari arah yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa siksaan kubur itu adalah hak, dan ada manusia-manusia yang akan disiksa oleh di dalam kuburnya. Nah, oleh karena itu ayolah ikhwah, salah satu cara untuk bisa selamat dari siksaan kubur ini yaitu membaca doa ini. Ya, jadi itu yang pertama, Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabr, dari siksaan kubur. Yang kedua, wa a'udzu bika min fitnatil masihid dajjal, dan aku mohon perlindunganmu dari fitnahnya al-masihid dajjal. Masih artinya mamsuh, matanya tertutup oleh lendir, matanya dia ke dalam, dan yang satu lagi tertutup oleh lendir seperti katarak. Jadi dua-duanya matanya cacat. Ya, masih artinya mamsuh. Kalau al-masih Isa itu al-masih. Masih artinya masih, artinya yang menghilangkan, yang musnahkan. Kalau di sini Masihud Dajjal artinya dia mamsuh. Masih mamsuh artinya mamsuh, yang satu matanya buta, yang satu tertutup dengan kataraknya. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakannya dengan penuh cacat. Pertama, matanya yang sangat jelas, kemudian badannya yang gendut, dan ini badan yang tidak ideal, kemudian kakinya yang seperti letter X, bengkok, kemudian dia mandul, dia manusia biasa, dia mandul, dan ini kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakannya dengan penuh kekurangan seperti itu? Karena ketika dia muncul, dia mengakui dirinya sebagai Tuhan, sebagai ilah. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala memberinya kemampuan untuk memerintahkan hujan, untuk memerintahkan langit untuk menurunkan hujannya.
tanah yang kering untuk mengeluarkan tumbuh-tumbuhannya, sehingga dia mengakui dirinya sebagai Tuhan. Namun ada tanda-tanda bahwa dia itu adalah tidak pantas untuk menjadi Tuhan. Kenapa? Karena banyak sekali kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya. Ya, kalau engkau benar-benar Tuhan, maka silahkan perbaiki dulu kekurangan yang ada pada dirimu. Kalau memang engkau benar-benar Tuhan. Ya. Jadi ikhwani fillah azzakumullah, fitnatud dajjal ini fitnah yang terbesar yang pernah ada di muka bumi ini. Ya. Dajjal akan keliling ke seluruh dunia untuk memfitnah manusia. Tempat yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal hanyalah apa? Makkah dan Madinah. Kemudian Dajjal diikuti oleh 70.000 dari Yahud Asbahan, orang Yahudi dari Iran. Ya, jadi pengikut Dajjal itu dari mana? Dari Iran. Jangan tertipu dengan propagandanya Iran. Kita akan membebaskan Palestina, kita akan begini, kita akan begini. Bohong semua itu. Ya, yang tidak bisa dia tipu kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan bahwa jika Dajjal itu akan muncul, nanti akan diikuti oleh 70.000 dari Yahudi Asbahan, Yahudi Iran. Kemudian yang paling banyak mengikuti Dajjal nanti apabila dia muncul adalah para wanita. Sehingga orang-orang laki-laki ketika Dajjal itu muncul diikat, wanita-wanita yang ada di rumahnya, istrinya, anaknya, ibunya, bibinya diikat supaya mereka tidak mengikuti Ad-Dajjal. Ya, jadi kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diselamatkan dari fitnatul Dajjal. Dajjal ini akan dibunuh nanti oleh siapa? Isa alaihi salam. Al-Masih Isa alaihi salam akan membunuh Al-Masih Ad-Dajjal. Nanti dia akan dibunuh di sebuah desa namanya Lud yang ada di Palestina. Kemudian yang ketiga, wa a'udzubika min fitnatil mahya, dan aku mohon perlindunganmu dari fitnah hidup, jabatan, harta, kemiskinan, penyakit, berbagai macam ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita. Ya, baik itu dalam harta, keluarga dan yang lainnya. Namun meskipun Allah Subhanahu wa taala menuangkan kepada kita fitnah-fitnah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita solusinya agar kita bisa tetap kokoh istiqamah ketika fitnah itu muncul. Apa itu? Dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap kesulitan-kesulitan. Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, kita ini setiap detik itu pasti kita berada dalam fitnah. Apa yang kita lihat itu fitnah, kita lihat atau tidak. Apa yang kita dengar, apa yang kita ucapkan, apa yang kita tulis, semua itu adalah fitnah. Apa yang kita makan, apa yang kita minum itu adalah fitnah. Kejelekan dan kebaikan itu adalah fitnah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nabluukum bil khairi wasyarri fitnatan wa ilaina turja'un." Dan kami menguji kalian dengan kejelekan dan kebaikan sebagai fitnah. Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, dan salah satu juga cara agar kita bisa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah ini yaitu dengan menuntut al-ilm syar'i yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Ya, jadi ayo ikhwah, jangan dikira kelompok-kelompok ini mereka tidak punya ilmu. Punya mereka ilmu. Ya, tapi yang mereka tidak punya adalah yaitu sesuai dengan pemahaman salaful ummah ini.
Ya, kalau kita mengatakan kami ini menuntut ilmu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, mereka juga mengatakan demikian. Ya, kamu kira saya tidak bisa baca Quran? Ya, kamu mengira saya tidak mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mereka juga belajar Al-Quran, belajar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun yang membedakan kita adalah apa? Ya, kita memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ikhwani fillah azakumullah, agar kita bisa selamat dari fitnah-fitnah ini, salah satu caranya adalah yaitu tuntutlah al-ilmu syar'i. Ya, ilmu agama yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Kemudian wal mamat, otomatis ayo ikhwah, kalau kita termakan oleh fitnah di dunia ini, maka pasti kita tidak akan selamat dari fitnah apa? Fitnah mati, fitnah kematian, fitnah kubur. Ya, jadi ikhwani fillah azakumullah, sangat-sangat penting bagi kita bagaimana caranya agar kita bisa selamat dari fitnah hidup ini. Ya, jangan sampai kita terlena, lalai untuk mempelajari agama Allah. Dan umur kita sudah lebih banyak yang kita gunakan daripada yang tersisa. Yang tersisa ini lagi sedikit. Jangan yang sedikit yang tersisa ini juga kita sia-siakan. Manfaatkanlah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hari-hari atau waktu yang berlalu dari anak Adam itu tanpa dia menggunakannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, melainkan waktu itu akan menjadi penyesalan yang besar baginya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, tidaklah suatu kaum mereka bangun dari satu majlis di mana di majlis itu mereka tidak menyebut nama Allah. Mereka hanya bercandaria, bermain-main, bercerita dan yang lain-lainnya, tidak menyebut nama Allah dan tidak membaca kafaratul majlis, paling tidak itu. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa qamu an jifati himarin, melainkan mereka itu seperti orang yang baru bangun dari hidangan bangkai keledai. Ya, siapa di antara kita yang mau makan bangkai keledai? Jangankan bangkai keledai, bangkai ayam aja kita tidak mau makan. Ya, jadi orang yang tidak mengingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka majlisnya adalah seperti majlis orang yang makan bangkai keledai. Kemudian Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghram. Ya Allah, aku mohon perlindunganmu dari dosa-dosa. Ya, dosa ini adalah sangat-sangat menarik. Ya. Dan bahayanya dosa ini dihiasi oleh syaitan di mata kita. Syaitan menjadikan dosa ini indah di mata kita dan menipu kita. Dia mengatakan, nanti sekali dua kali kamu istighfar, semua itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita punya jaminan bahwa itu akan dihapus? Ya. Wal maghram, dan aku mohon perlindunganmu dari hutang. Ya. Orang yang berhutang tidak akan tenang dia. Maka jangan berhutang ayo ikhwah. Lihat apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini. Lalu Aisyah mengatakan, ada orang yang mengatakan, faqala lahu qailun, lalu ada seorang yang mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma aktsara ma tasta'idzu minal maghram ya Rasulullah. Betapa seringnya engkau minta perlindungan kepada Allah dari al-maghram, dari utang. Ya, hati-hati ayo ikhwah. Ya, jangan sampai kita meninggal dunia membawa utang. Kalau antum punya utang, ingatkan istri, ingatkan anak-anak. Ya, saya punya utang sama si fulan, jumlahnya sekian, kalau saya mati bayar. Ya, jual apa saja untuk membayar utang saya. Ya, karena utang ini tidak akan dibiarkan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau menyolati orang yang bagaimana? Yang meninggal dalam keadaan apa? Utang. Berapa utangnya? 2 dinar. Ya.
Jadi Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, mengapa seringkali engkau berdoa kepada Allah untuk dilindungi dari hutang?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula idza gharima." Sesungguhnya seseorang apabila dia terlilit utang, ya, haddatsa fakadzab. Kalau dia bercerita, kalau dia berbicara, dia akan bohong. Pasti itu. Setidak-tidaknya lema laun lat. Ya, lema laun lat yang tidak kunjung tiba. Ya, nasallallahu salaman afiyah. Jangan sampai kita meninggal dunia dalam keadaan apa? Membawa utang. Haknya orang kita bawa mati. Na'udzubillah. Siapa tahu anak kita dia lupa juga untuk membayar utang kita. Jadi kata Rasulullah SAW, "Innar rajula idza gharim." Sesungguhnya seseorang itu apabila dia terlilit utang, maka haddatsa fakadzab. Kalau dia bicara pasti dia akan bohong. Wa wa'ada fa akhlaf, dan apabila dia berjanji dia akan ingkari janjinya. Wala haula wala quwwata illa billah. Ini doa yang pertama. Yang kedua, Allahumma, ini doanya sekian belas, namun kita yang ini yang gampang-gampang karena ini sering kita dengar doa ini, jadi gampang kita menghafalnya. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru adh-dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini hadis ini ketika Abu Bakar radhiyallahu taala anhu meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diajarkan doa yang dia baca di dalam salatnya, maka diajarkanlah dia ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fi din azakumullah, orang yang paling dicintai oleh Rasulullah siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentunya kalau orang itu adalah yang paling dicintai, maka pasti dia akan memberikannya yang terbaik. Ya, nah ketika Abu Bakar meminta kepada Rasulullah SAW agar diajarkan suatu doa, diajarkanlah dia doa ini. Saya ulangi lagi. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru adh-dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Jelas ayo ikhwah? Saya ulangi lagi 3 kali biasanya. Allahumma inni zalamtu nafsi. Abu Rafa enggak dapat kertasnya? Habis? Hah? Habis? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru adh-dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Silakan, saya mulai. Naam. Kathira wa la yaghfiru adh-dhunuba warhamni. Ya, gampang ini ayo ikhwan. Silakan ayo ikhwan dari sebelah sini siapa? Fadhal, na'am. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru adh-dhunuba Wa la yaghfiru adh-dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim.
Baik, silakan yang lainnya. Hai ayo ikhwah, silakan. Nah. Ida, nggih, sila. Zalamtu nafsi katsira. Jazakallah khair. Yang berikutnya ayo ikhwah, yallah. Fadhal Pak Cep. Kenapa takut-takut? Kathira. Kathira. Ha. Wala yaghfiru adh-dhunuba Padahal Pak Haji, jangan mau kalah sama Pak Cep. Wala yaghfirudz dzunuba. Wala yaghfirudz dzunuba. Ayo ikhwah, yalla silakan ayo ikhwah, jangan takut-takut. Fadhal Pak Adam. Katsira. Warhamni. Ghafurur Rahim. Fadhal Pak Mansur. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik Warhamni. Ya Allah, fadhal silakan. Wala yaghfirudz dzunuba. Fadhal Pak Haji Muhyiddin, silakan. Katsira. 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 Sa. Siapa lagi? Siapa Pak Haji? Haji Rijal. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Fadhal Mal Jamal. Abu Adib. Ha? Maghfiratan. Baik, yang lainnya ayo ikhwah. تفضل نعم
Pak Satolah. Pak Budiman. كثيرا ولا يغفر الذنوب. طيب. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Kezaliman di sini maksudnya adalah dosa. Orang-orang yang melakukan dosa sesungguhnya dia telah menzalimi dirinya sendiri. Dia tidak akan merugikan Allah. Dan jika dia melakukan ketaatan-ketaatan, melakukan amal saleh, maka sesungguhnya dia telah memuliakan dirinya. Ya, lihat saja ayo ikhwah, orang-orang yang pelaku-pelaku dosa, setinggi apapun pangkatnya, jabatannya, kesuksesannya, pasti dia hina di mata orang. Ya, orang mau menghormatinya karena ada kebutuhannya, karena ada yang dia inginkan dari mereka. Kalau tidak ada keperluannya, tidak akan dimuliakan dia, justru dia akan dihinakan. Tapi orang yang senantiasa taat kepada Allah, dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan dia akan dimuliakan di akhirat. Inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Tidak ada yang mengampuni dosa-dosa itu kecuali Engkau. Maka ikhwani fiddin azakumullah, jika kita menyadari dua hal ini, kita banyak melakukan kezaliman terhadap diri kita sendiri, dan kita juga mengetahui, meyakini bahwa tidak ada yang mengampuni dosa-dosa itu kecuali Allah, maka ini mendorong kita untuk senantiasa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu selanjutnya Rasulullah mengatakan, faghfirli maghfiratan min indik. Anugerahkanlah kepadaku ampunan dari sisimu. Ya. Kenapa? Warhamni, rahmatilah aku. Ya, rahmatilah aku dengan mengampuni dosa-dosaku yang begitu banyak ini. Ya, warhamni innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya Engkau adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apa ini? Habis waktu itu. Kapan antum store ini? Kajian berikutnya? Masa satu pekan hanya nomor satu saja? Ayo ikhwah, antum fotokopi dia banyak-banyak. Di kulkas tempel satu, di kaca tempel satu, di pintu tidur tempel satu. Jadi antum sebelum nyisir baca dia. Mau buka kulkas ngambil air, baca dia. Mau masuk ke kamar, baca dia. Begitu caranya. Jadi paksa diri untuk membaca. Kalau enggak begitu, kapan mau membacanya? Ya, baru Allahumma telepon, apa LPG habis. Ya sudah. Allahumma, jangan lupa martabak. Kapan membaca kalau begitu? Sementara ini ayo ikhwah, sangat kita butuhkan ini. Ya, kenapa kita mengatakan ini sangat kita butuhkan? Karena umur kita setiap detik berlalu itu adalah bagian dari umur kita yang berlalu. Ya, umur kita yang sedetik itu tidak bisa kembali lagi. Maka ikhwani fiddin azakumullah, mari kita tutupi kekurangan-kekurangan ini dengan doa-doa yang bagus seperti ini.
agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Wallahu taala a'la wa alam. Silakan azan dulu ayo ikhwan. Oh, Abu Rafa enggak kedengaran suaranya dari tadi. Oh, ditutup sama badannya Iwan rupanya. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد